Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen HBN Base. Pada kesempatan ini kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita memulai akan hari ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 24 Agustus 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman, Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Yang kedua Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman Tuhan, merenungkannya, kemudian melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita secara fisik punya mata. Mata adalah tujuannya untuk melihat. Nah, namun hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat, namun tidak secara fisik. Karena ada banyak yang melihat ataupun yang mempunyai mata secara fisik, namun mata rohaninya tidak melihat. Dan hari ini kita akan belajar tentang melihat dengan iman. Ada seorang tokoh yang bernama Anthony de Mello yang menulis, tidak semua orang yang matanya tertutup itu tidur, dan tidak semua orang yang matanya terbuka dapat melihat. Mata secara fisik melihat, namun mata imannya tidak melihat. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya ini merupakan panggilan Allah kepada bangsa Israel yang saat itu ada dalam pembuangan di Babel. Bahwa umat Israel ataupun umat Yehuda akan melihat hal-hal baru. Apa hal-hal baru itu? Yaitu kelepasan, yaitu pembebasan, yaitu pemulihan bangsa Israel. Dan ini terjadi mutlak karena kedaulatan Allah. Bukan karena umat ini berbuat baik, bukan karena jasa-jasa yang telah dilakukan oleh umat. Semuanya karena perbuatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Ya, walaupun belum terjadi, tetapi umat diajak untuk percaya. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti orang-orang Farisi, mereka melihat, ya, mereka tahu tentang kebenaran, mereka mengerti hukum Taurat dan mereka melakukannya dengan detail dan sempurna. Namun mata iman mereka tidak percaya akan Kristus yang adalah Mesias yang dinantikan. Kalau kita melihat salah satu bacaan Alkitab dari hari ini, ya, dari Injil Matius, ya. Dari Injil Matius, pembacaan Alkitab kita hari ini yaitu Matius pasal 9 27 sampai 34, di mana Saudara di situ Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang buta di Galilea. Sekalipun mereka buta, tapi mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Hai anak Daud, ini bukan hanya sekedar panggilan gelar biasa, tetapi ini adalah sebuah ungkapan iman bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Melihat dengan iman artinya bahwa percaya sekalipun belum terjadi, tetapi kita sudah percaya bahwa itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Belajar melihat dengan iman, walaupun dengan kasat mata kita belum melihat, walaupun kita juga belum tahu, tetapi dengan iman kita percaya, maka itulah yang terjadi atas hidup kita. Kita lihat bacaan yang kedua. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati dan seterusnya, ini adalah sebuah reaksi pendengar di Athena ketika Rasul Paulus menyampaikan Injil di Athena. Memang di
situ ada penolakan, ya. Ada penolakan, ada juga penundaan. Tapi pada akhirnya ada juga yang percaya. Contohnya adalah Dionysius dan juga Damaris. Mereka percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus, ya. Ada yang namanya, mereka yang meja adalah mereka yang namanya adalah kaum Epikurean. Nah, kaum Epikurean ini mereka tidak percaya, mereka mengejek karena apa yang diajarkan oleh Paulus ini bertentangan dengan filsafat Yunani. Kaum Epikurean ini menolak kebangkitan orang mati. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan pandangan materialis. Kemudian juga ada lagi kaum yang namanya kaum Stoa. Kaum Stoa ini juga menolak kebangkitan tubuh secara fisik. Karena apa? Ini sesuatu yang asing, ya, sesuatu yang asing, tidak masuk akal secara nalar, tidak masuk akal secara logika. Namun ini ada penolakan, tapi ada juga yang ada penundaan karena ada juga di situ ada sebagian orang mendengar dan ingin juga supaya Paulus datang kembali untuk menceritakan kepada mereka tentang topik yang sama. Artinya mereka mau mendengar lagi tentang kebangkitan orang mati. 3 tipe orang yang mendengar. Reaksi pendengar di Athena, ada penolakan, ada penundaan, tapi ada juga yang mendengar. Artinya begini, saudara, ketika kita melihat dengan iman, maka di situ sesungguhnya kalau kita melihat dengan iman itu seharusnya menerobos ataupun menembus batas-batas logika, ya, batas-batas logika atau ilmu yang pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika kita melihat dengan iman, 1 tambah 1 bisa menjadi 10, mungkin 100 dan bisa 1000. Karena saudara, cara kerja Allah itu di atas apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita duga. Dan pemikiran-pemikiran Allah itu tak terselami. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Artinya ini sudah berbeda, saudara. Ketika melihat dengan iman itu dapat menembus batas logika kita. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Melihat dengan iman, ya. Melihat dengan iman artinya bahwa kita percaya akan karya Allah, pembebasan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Percaya di situ. Kemudian ketika kita melihat dengan iman, itu menembus batas-batas logika kita. Jangan sampai logika kita lebih mengatur kita daripada Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami sering sekali tidak melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau kerjakan, karena kami dibatasi oleh keegoisan kami, oleh ego kami, oleh pikiran-pikiran dunia kami yang sangat terbatas ini. Tapi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami sungguh mau melihat karya Tuhan dengan iman. Sekalipun belum terjadi, kami mau percaya. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun secara logika itu hal yang mustahil, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, hati kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Galang Negi Ambian Base, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkenan melawat mereka. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berat kami mohon Tuhan memberikan kelegaan. Segala persoalan-persoalan yang terjadi dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, teman hidup, perekonomian, sakit penyakit, masa depan, masa tua, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, ketika kami melihat dengan iman, Tuhan sanggup mengerjakan melebihi
dari apapun yang kami pernah pikirkan. Kami percaya bahwa seluruh jemaatmu mengalami lawatan Tuhan. Berkati terus GKPB Galangneng yang Bian Basi, berkati Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat, seluruh pengurus kategorial dan semua aktivis gerejawi. Tuhan terus memperlengkapi supaya terus boleh bergandengan tangan menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan situasi kondisi yang ada dalam bangsa ini. Tuhan kita berkenan melawat NTT pasca musibah gempa bumi. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang bersedih dan kehilangan. Tuhan menguatkan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan perkara-perkara besar, pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan atas umat-Mu yang ada di NTT. Dan Tuhan berkenan melawat Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, sehingga keselamatan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.